aku pernah menginap dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku menyiapkan air untuk wudu dan keperluan Rasul SAW, buang air. Itu menyentuh hati Nabi SAW ya. Ketika dia menyiapkan itu, Rasulullah berkata kepadanya, "Sal," kata Nabi. "Mintalah. Kamu mau minta apa?" kata Nabi. Kata Rabi'ah, "As'aluka muraqabatuka fil jannah." Aku pingin aku bisa bersamamu di surga nanti. Subhanallah. Nabi menjawab, "Au ghaira dzalik." Yang lain aja ya, gitu. Kata Rabi'ah, "Tidak, aku maunya itu ya Rasulullah." Kata Nabi, "Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud." Kalau begitu tolong aku, agar itu terwujud, kamu perbanyak salat, perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan-pesan yang kita dapati dari hadis ini? Yang pertama, betapa teduhnya berdekatan, bersahabat dengan orang-orang alim yang mengenal Allah, apalagi itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan itu didapati ketika kita bersama-sama di tengah lingkungan yang baik. Saudaraku, apa yang antum dengar hari ini dari saya, mungkin sudah berulang-ulang kali antum dengar. Tapi kebersamaan kita di ruangan ini karena ingin sama-sama taat kepada Allah, bisa jadi dia jauh melampaui ilmu yang antum dapat petik pada hari ini. Bagi seorang mukmin, berada di dalam lingkungan yang baik itu adalah prioritas utama dalam hidup dia. Sebab nabinya berkata, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. Kita mesti punya banyak sahabat dan kenalan, tetapi harus selektif memilih siapa yang terus bergaul dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyebutkan, "La tatawallau qauman ghadiballahu alaihi wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum." Janganlah kamu memberikan rasa cinta, simpati, dukungan kepada kaum yang Allah murka kepada mereka. Siapa yang menaruh rasa simpati, rasa cinta, rasa dekat kepada mereka itu, maka dia dihitung bagian dari mereka pula. Maka seorang mukmin memperhatikan pergaulannya, memperhatikan tetangganya, memperhatikan istri dan anak-anaknya, memperhatikan teman-teman kerjanya, saling menasehati, saling beramar ma'ruf nahi mungkar, tidak pernah bosan, karena berharap kebersamaan ini bukan hanya di dunia, tapi sampai nanti di akhirat kelak. Mahal sekali kita sama-sama duduk beberapa menit di sini karena satu keinginan dan motivasi ingin tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanggup kita untuk mendengar kajian sendiri selama 1 jam misalnya? Berat sekali. Anda di rumah bisa dengar YouTube. Banyak para asatiz, orang-orang yang lebih alim, dapat ilmu lebih banyak. Tapi bisa tidak sendiri? Pasti banyak gangguan-gangguannya. Iklan-iklannya itu banyak. Tapi dalam suasana yang penuh keberkahan di tempat yang baik ini, melihat saudara yang lain semangat memperhatikan, itu adalah jalan surga yang besar sekali. Maka wajar kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan melalui Rasulnya. Orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu seperti hari ini,
akan turun malaikat-malaikat yang mendoakan mereka mendapat kasih sayang Allah sampai mereka bubar nanti. Ya Allah, artinya saya bisa tidak berharap dapat memberikan antum satu ilmu baru pada hari ini. Antum mungkin lebih alim, antum mungkin sudah pernah mendengar dari ustadz yang lebih baik lagi. Tapi di antara menjadi penyebab kita berkumpul hari ini dan mendapatkan doa malaikat, itu adalah sesuatu yang lebih indah dari apapun. Sesuatu yang tidak bisa diuangkan, sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan angka. Insya Allah ini salah satu jalan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, Nabi bercerita tentang seorang umat sebelum kalian dulu, kata Nabi. Ada yang telah membunuh 99 orang. Lalu dia datang kepada seseorang bertanya. Seorang rahib, maksudnya adalah seorang ahli ibadah. Dia bertanya apakah dosanya ini bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Rahib itu berkata, tidak bisa. Sehingga dia marah dan dia membunuh rahib itu. Sehingga genaplah 100 orang yang dia bunuh. 100 orang. Dia bunuh. Dosa paling besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah membunuh jiwa. Lalu dia pergi, ditunjuki seseorang kepada seorang yang alim, yang tahu tentang ilmu agama ini. Dia datang kepadanya dan berkata, aku telah membunuh 100 orang. Apakah dosaku bisa diampuni? Orang alim itu berkata, bisa. Syaratnya, kamu harus pergi ke negeri A. Satu negeri dia sebutkan. Sebab di situ orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berada. Jangan kamu kembali ke tempatmu biasanya. Jadi, betapa pentingnya lingkungan seorang mukmin ketika bersama-sama dengan orang-orang yang terbiasa dengan dosa-dosa, dengan kemaksiatan, maka mudah sekali untuknya bisa tergelincir ke dalam kemaksiatan yang sama. Status kita sebagai orang yang beriman tidak membuat kita memiliki imun terhadap dosa. Setiap kita ini bisa terjerumus kepada dosa. Makanya harus hati-hati kita dalam mencari sahabat. Harus berhati-hati dalam pergaulan. Kenapa? Karena jiwa manusia ini lemah. Dia memiliki hati yang bolak-balik cepat sekali. Jangan merasa dirimu aman terhadap dosa. Jangan merasa aman ketika engkau bersama-sama orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah engkau merasa aman terhadap godaan kecil dari seseorang, dari lawan jenismu, dari sahabat-sahabatmu. Kalau cuma begini dosa ini, cepat sekali nanti aku bisa bertaubat. Kalau begini, kayaknya tidak terlalu parah, sebab orang lain lebih daripada itu. Jangan. Begitulah cara syaitan menghiasi keburukan-keburukan di dalam diri kita itu ketika dilakukan semua orang, lalu kita menganggap itu hal yang biasa. Orang alim itu berkata, kamu harus pergi ke negeri di mana di situ orang-orang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun segera hijrah ke negeri itu. Saudaraku, di tengah perjalanan ajalnya sampai. Belum sampai ke negeri tempat dia akan bertaubat dan memperbaiki hidupnya itu, nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat rahmat dan malaikat azab rebutan ruh orang ini. Akan dibawa kemana? Apakah ke dalam kenikmatan surga atau ke dalam siksa neraka? Berdebatlah dua malaikat itu sampai akhirnya dikatakan kepada mereka, ukur jarak antara dia dan negeri tempat dia akan datang untuk memperbaiki diri itu dengan jarak antara dia dan negeri yang buruk tempat dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan sebelumnya. Maka dua malaikat itu mengukurnya. Dia lebih dekat kepada negeri di mana dia akan menuju bertaubat dan memperbaiki dirinya.
hingga menanglah malaikat rahmat dan ruhnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita yang rajin berdosa ini terus menjadi lebih dekat kepada negeri tempat kita memperbaiki diri, atau kita lengah dan memandang remeh dosa-dosa kita? Saudaraku, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, wallahi tidak mungkin dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika berbicara tentang dosa dan keburukan diri, hati-hati orang mukmin itu akan benar-benar tersayat, karena dia tahu betapa buruknya dirinya. Antum ngelihat saya bisa duduk di sini, karena antum nggak tahu dosa-dosa yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, aib-aib yang ditutup Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Begitu juga kita bisa berlagak, kita bisa tampil, kita bisa berdiri, kita bisa berhadapan di depan orang tua kita, di depan pasangan kita, di depan anak-anak kita. Bukan karena kita baik, tapi karena Allah masih menutup aib-aib kita. Sebelum aib itu terbuka, ada jalan dan harapan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali keburukan-keburukan kalau sekiranya kita tetap bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan. Demi Allah, ketika kita sudah melakukan dosa itu berkali-kali berulang-ulang, kita akan menganggapnya biasa, menganggapnya remeh, menganggap mudah sekali bagi kita kemudian untuk meninggalkan itu. Besok saya bisa bertaubat adalah kata-kata sakti yang dikatakan setan kepada orang tua kita. Itulah kata-kata ampuh untuk menggelincirkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan itu lihai sekali, menyuruh kita kepada kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita beriman, menggelincirkan kita kepada syirik. Kita sesuai dengan sunnah, menggelincirkan kita kepada bid'ah. Kita melakukan ketaatan, menggelincirkan kita kepada dosa-dosa besar. Kita selamat dari dosa-dosa besar, menggelincirkan kita untuk terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Kita melakukan dosa-dosa, kita selamat dari dosa-dosa kecil, dia menggelincirkan kita kepada kesombongan. Kita selamat dari kesombongan, dia menggelincirkan kita untuk menganggap remeh orang lain. Kita, subhanallah, tidak pernah berhenti. Sementara setiap dosa yang kita lakukan itu pasti ada akibat buruk dalam kehidupan kita. Nabi SAW pernah menyebutkan, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan. Fitnah dosa itu datang ke hati manusia itu seperti anyaman tikar, satu demi satu. Tikar selebar apapun itu dimulai dari anyaman kecil. Fa ayyu qalbin usyribaha, mana-mana hati yang membiarkan dia terus melakukan kejahatan kecil tadi, anyaman kecil tadi yang kita sebut, kalau begini saja gampang taubatnya. Kita membiarkan itu, maka bertambah anyamannya, Mana-mana hati yang mengikuti itu terus, nukita fihi nuktatan sauda, diberi titik hitam di hati kita. Terus kita melangkah, membiarkan dosa itu terjadi, diberi titik hitam. Tetapi siapa yang mengingkarinya, diberi titik terang, diberi titik putih di dalam hatinya. Sampai kata Nabi, hanya ada dua hati dalam kehidupan itu. Hati yang hitam seperti punggung penggorengan yang hitam, tidak bisa menerima lagi cahaya, tidak bisa lagi menerima nasihat. Apapun yang datang kepada kita tidak ada gunanya. Mau dengar pengajian seperti apa, dinasehatin oleh saudara, dimarah oleh orang tua, disindir oleh sahabat, nggak ngaruh sama sekali. Karena sudah hitam tadi. Sudah membiarkan dosa demi dosa itu kita lakukan. Tetapi mana hati yang mengingkari, fa ayyu qalbin ankaraha, mana-mana hati yang mengingkari itu, nukita fihi nuktatan bayda,
Diberikan titik putih di situ. Sampai menjadi sangat terang putih. Sehingga akhirnya tidak berbahaya lagi semua fitnah-fitnah yang datang. Godaan-godaan yang datang, dia tidak tertarik lagi. Mendengar sesuatu yang membuatnya lengah dari Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak tenang. Melihat sesuatu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi jijik. Dia menjadi alergi sebab hatinya sudah terang karena dia tidak mengikuti dosa itu. Subhanallah. Ketika dosa dibiarkan terus membersamai kita dalam kehidupan, akibat buruknya bukan hanya kita, tapi lingkungan sekitarnya. Mulai dari hubungan suami istri menjadi tidak baik. Mulai dari hubungan orang tua dan anak menjadi tidak baik. Mulai menjadi hubungan dengan saudara menjadi tidak erat. Mulai dari pasti itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Dalam surat Ar-Rum ayat ke-41, Allah Subhanahu wa taala berkata, artinya telah tampak kerusakan di darat dan di lautan akibat dari ulah tangan manusia. Karena dosa manusia, segala kesusahan, Allah Subhanahu wa taala membentangkan alam raya, menghamparkan bumi, menurunkan hujan, membuat matahari, mengatur kecepatan angin dan lalu lintas udara. Semuanya untuk kebaikan manusia. Jika kemudian udara tidak bersahabat, air hujan tidak bersahabat, sinar matahari tidak bersahabat, lautan dan daratan tidak bersahabat, itu karena dosa-dosa kita. Karena apa yang kita lakukan. Jangan mengeluh dengan kesusahan yang menimpa dalam hidup kita, kecuali kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah buat tanda-tanda itu? Sama seperti tubuhmu merasakan pusing, batuk, pilek, panas. Itu bukan penyakit. Itu adalah tanda ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuhmu. Jadi obat-obat penurun panas itu adalah solusi temporal, bukan mengobati penyakit. Obat untuk tidak terus-menerus ya, kita ke belakang ketika kita mencret, maaf. Itu bukan menghilangkan penyakitnya. Tetapi dia hanya menghentikan gejalanya. Begitulah ketika kita melihat kerusakan-kerusakan. Manusia-manusia pintar berkumpul, bicara tentang pemanasan global, bicara tentang bahaya dari banjir, bahaya dari curah hujan yang tidak normal, bahaya. Mereka lupa pada satu hal penting. Alam tidak lagi menjadi sahabat ketika kita mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah sampaikan dalam surat Ar-Rum. Dan begitulah cara pandang orang mukmin, bahwa apapun yang menimpanya dari keburukan, cara Allah mengingatkannya. Kenapa Allah ingin ingatkan kita? Karena Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya mereka merasakan akibat buruk dari apa yang mereka lakukan, dari dosa-dosa yang mereka kerjakan, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali bertaubat. Subhanallah. Allah tidak biarkan kita, biarin aja deh hidupnya tetap normal, rezekinya tetap lancar, hatinya tetap bersenang-senang, biar nanti di akhirat memperoleh azab atas dosa-dosa yang dia lakukan. Tidak. Allah tidak menjebak kita seburuk itu. Allah beri peringatan-peringatan. Allah Subhanahu wa taala berikan tanda-tanda, rambu-rambu. Tapi manusia yang celaka adalah manusia yang tidak bisa membaca rambu-rambu itu. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seseorang melakukan dosa, dosa itu ketika hanya dirinya yang tahu, maka bahaya akan menimpa dirinya. Tapi kalau dosa itu terbuka di publik,
maka bahayanya akan menimpa orang-orang yang tahu itu juga. Kalau sekiranya seseorang melakukan dosa, lalu diketahui seluruh anggota keluarganya, akibat buruk akan dia rasakan dan akan dirasakan oleh keluarganya. Kalau dia melakukan dosa dan diketahui oleh orang sekelilingnya, akibat buruk akan datang kepadanya dan akan datang kepada orang sekelilingnya. Kalau dia melakukan dosa itu dan diketahui orang satu bangsa, satu negara, maka akibat buruknya akan datang kepadanya dan akan datang kepada satu bangsa itu secara utuh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyiapkan strategi yang sangat baik di perang Uhud. Kaum muslimin waktu perang Uhud itu keluar dari Madinah 1000 orang, tetapi 300 orangnya adalah munafik yang kemudian berlipat arah pergi kembali ke Madinah untuk melemahkan mental orang-orang yang beriman. Akhirnya yang keluar ke medan perang hanya 700 orang. Tapi Nabi SAW berikhtiar sedemikian maksimal. Nabi pilih tempat yang paling strategik, karena tahu kekuatan musuh berlipat-lipat di atas mereka. Berapa jumlah kekuatan musuh? Orang-orang kafir Quraisy datang ke Madinah untuk menyerang Rasul 3.000 orang. 700 berbanding 3.000. Kalau sekiranya Nabi SAW salah pilih tempat, misalnya di satu padang yang terbuka, akan mudah sekali 3.000 orang itu akhirnya mengepung 700 orang. Tapi Nabi SAW memperkenalkan satu strategi yang tidak pernah difikirkan oleh musuh. Nabi memilih tempat yang sempit di antara dua bukit. Gunung Uhud di sebelah kanan mereka, Jabal Ainain, Bukit Ainain yang kemudian dikenal dengan Jabal Rumat, Bukit Memanah. Nabi sengaja memilih tempat di lembah yang sempit itu. Nabi memperkenalkan strategi baru, barisan. Jadi kaum muslimin berbaris di antara dua bukit itu. Tidak boleh bubar barisan itu, supaya jumlah mereka yang terbatas tidak bisa dikepung oleh musuh. Musuh tidak punya pilihan lain kecuali datang dari arah depan. Jadi sebanyak apapun jumlah musuh, pasti menghadapinya satu orang lawan satu orang. Sebab dia tidak bisa mengepung dari semua. Subhanallah, lihat Rasulullah SAW. Belajar sejarah Nabi itu belajar strategi, administrasi, ya, keterampilan hidup, keterampilan bernegara, keterampilan dalam berperang, keterampilan dalam berdiplomasi. Jadi kalau kaum muslimin cuma 700 orang, paling mereka cuma ada 2-3 lapis. Musuh mungkin berlapis-lapis, tapi mereka tidak bisa menghadapi langsung 3.000 orang. Dipaksa untuk berhadapan satu demi satu. Di Jabal Rumat, Bukit Memanah, Nabi tugaskan satu kelompok elit yang ahli dalam memanah, 50 orang. Dipimpin oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin Jubair. Kata Nabi kepada Abdullah bin Jubair dan pasukan itu, kalian jangan meninggalkan bukit ini apapun yang terjadi. Walaupun kalian melihat kami sudah memperoleh kemenangan, kamu tetap di bukit ini. Atau kamu melihat burung-burung pemakan bangkai turun, makan jasad-jasad kami. Artinya para sahabat yang berperang ini semuanya sudah wafat. Kamu tetap jangan turun kecuali ada datang perintah dariku, kalian boleh turun. Jelas sekali perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, akhirnya perang berlangsung. Orang musyrik membagi pasukannya menjadi 3. Sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Di tengah pasukan utama dipimpin oleh Abu Sufyan. Sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, anak Abu Jahal. Ini adalah tokoh-tokoh penting. Dan lihat rahasia Allah. 3 pemimpin itu pada akhirnya memeluk Islam semua. Akhirnya menjadi sahabat Nabi SAW. Begitulah keajaiban hidayah. Pasukan ini bergerak maju. Yang berada di kanan Khalid bin Walid adalah yang paling dekat dengan Jabal Rumat atau Bukit Memanah tadi.
Khalid bin Walid seorang ahli strategi juga. Dia faham bahwa rahasia kekuatan kaum muslimin ada di atas bukit itu. Maka dia konsentrasi untuk merebut bukit itu saja. 3 kali Khalid bin Walid mencoba untuk naik, tapi gagal. Dan kaum muslimin pada akhirnya dapat memukul mundur orang-orang musyrik. Kemenangan sudah di depan mata. Orang-orang musyrik mundur, meninggalkan harta-harta, ya, peralatan-peralatan mereka. Kaum muslimin yang di bawah itu segera mengumpulkannya sebagai harta rampasan perang atau ghanimah. Pasukan yang berada di atas Jabal Rumat tadi melihat itu, mereka kemudian berteriak, turun ke bawah, berlari dan berkata, "Al-ghanimah, al-ghanimah." Harta rampasan perang, harta rampasan perang. Mereka berlari. Abdullah bin Jubair coba ingatkan mereka, bukankah Rasulullah berpesan apapun yang terjadi tidak boleh meninggalkan ini? Mereka berkata, kan perang sudah selesai. Akhirnya mereka tetap pergi. Tinggal 10 orang yang berada di atas bukit itu. 40 orang bermaksiat, tidak mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa akibat kemaksiatan 40 orang ini? Seluruh kaum muslimin mengalami musibah paling buruk dalam sejarah mereka pada hari itu. Sampai Bunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada tidak hari yang lebih berat dibanding apa yang menimpamu di perang Uhud?" Subhanallah. Di perang Uhud itu Nabi terluka. Sebab helm besi Nabi SAW itu, rantai di bagian pipinya itu terkena pukulan pedang musuh sehingga masuk ke rahang Nabi SAW. Beberapa gigi geraham Nabi SAW ini patah. Nabi juga mengalami, ya, ada luka bocor di dekat jidatnya. Helm itu sampai bengkok ke dalam dan tidak bisa dibuka. Hingga datang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang memaksa membuka helm itu. Yang lebih parah lagi, Rasulullah terluka hatinya. Sebab di peperangan itu pamannya, yang juga sahabat dekatnya, yang juga saudara sesusuannya, meninggal dengan cara yang sangat buruk. Ditombak oleh Wahsy. Kemudian dibuka dadanya dan dimakan. Dikunyah hatinya itu karena dendam Hindun atas kematian ayahnya di perang Badar dan saudaranya. Ayahnya dan saudaranya di perang Badar. Saudaraku, 70 orang kaum muslimin kemudian menjadi syahid. Di antaranya adalah sahabat-sahabat utama. Khalid bin Walid bersama pasukan mereka sudah jauh mundur. Begitu dia lihat ke belakang, bukit yang paling strategik itu kosong, tinggal 10 orang, segera dia berlipat, naik dari arah belakang, dan kemudian dapat menguasai bukit itu. Lalu kemudian pasukan musuh akhirnya dapat mengepung kaum muslimin. Kekacauan terjadi sampai diisukan Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, membuat mental kaum muslimin menjadi semakin buruk. Lihat, 70 orang syahid pada waktu itu. Saudaraku, di mana musibah perang Uhud itu? Bukan kematian 70 orang itu. Sebab 70 orang itu menemukan syahid, cita-cita tertinggi, satu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Musibah paling besarnya apa? Kemaksiatan, tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang meninggal itu bukan yang meninggalkan bukit, yang meninggal dunia bukan yang meninggalkan bukit, tapi sahabat-sahabat yang berada di jantung pertahanan bawah itu. Di situ ada Hamzah, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada Mus'ab bin Umair, duta pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Madinah. Di situ ada Sa'ad bin Rabi', seorang Ansar, ya, seorang hartawan yang sangat dermawan, yang dipersaudarakan Nabi dengan Abdurrahman bin Auf dan menawarkan Abdurrahman bin Auf setengah hartanya untuk dia. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak menerima itu. Lebih memilih untuk berusaha mulai dari nol menjadi pedagang kecil di pasar. Saudara, ini akibat buruk dari dosa-dosa. Ini yang akan diterima bahkan oleh bukan pelakunya ketika dosa itu telah menyebar. Ketika dosa itu kemudian menjadi konsumsi publik. Apalagi akibat-akibat buruk dari dosa itu bagi setiap pribadi
yang melakukan dosa, pertama kali azabnya adalah hilangnya rasa manis dalam beribadah. Subhanallah. Seorang bertanya kepada Hasan Al-Basri, seorang ulama dari kalangan tabi'in, berat sekali aku untuk melakukan salat malam. Ini adalah pertanyaan yang harus kita dengar semua jawabannya. Kenapa kita berat melakukan salat malam? Kenapa? Kadang nggak bisa tidur, kadang bangun lebih awal, tapi untuk salat kenapa lemah sekali? Kenapa berat sekali melakukan salat tahajud? Kenapa? Kata Hasan Al-Basri, dosamu membuat kamu berat untuk bangun melaksanakan salat tahajud itu. Tidak berat sebenarnya bangun pagi itu. Karena saat seseorang recovery membutuhkan deep sleep itu cuma sampai jam 3 pagi menurut para ahlinya. Artinya setelah itu kita bangun tidak berpengaruh besar dengan kita tidur. Tapi kita hitung-hitung. Ya, waktu subuh 5 menit lagi tidur lagi, 10 menit lagi tidur lagi. Kenapa ada rasa berat itu? Karena dosa yang kita lakukan. Tidaklah satu dosa dilakukan oleh seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala cabut rasa manis untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang terbiasa melihat hal-hal yang haram, Allah cabut kenikmatan ketika dia memandang pasangannya. Seorang yang melakukan zina, Allah Subhanahu wa taala cabut rasa nikmat ketika berhubungan yang halal dengan pasangannya. Seorang yang terbiasa mengambil makanan yang haram, Allah cabut keberkahan dan kenikmatan hasil usahanya yang halal. Tidaklah seseorang melakukan dosa kecuali Allah cabut rasa nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dosa juga membuat hati dan kehidupan manusia itu sempit. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari Allah, siapa yang berpaling dari zikirku, siapa yang berpaling dari salat, siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, siapa yang berpaling dari manhaj Allah, itu arti zikir di situ, maka baginya kehidupan yang sempit. Gak mungkin dia merasakan kelapangan hati bagaimanapun berlimpah harta dan penghasilannya. Ini urusan hati. Seseorang walaupun berada di rumah yang luas, tapi Allah sempitkan kehidupannya dengan persoalan-persoalan yang tidak ditetapkan kepada orang-orang yang taat. Yang tidak Allah timpakan kepada orang-orang yang taat. Lalu kemudian kemaksiatan itu membuat seseorang bukan hanya dilaknat oleh orang lain, tapi semua binatang pun turut mendoakan celaka untuk dia. Mujahid, seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, ketika menafsirkan firman Allah, "Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun." Mereka itu mendapat laknat, mendapat ketetapan celaka dari Allah dan mendapat laknat dari yang melaknat, semua yang melaknat. Dia berkata, maksudnya adalah binatang-binatang pun ikut melaknat para pelaku kemaksiatan dari putra-putra Adam, putra-putri Adam. Maka kita akan melihat bagaimana kemudian musim tidak bersahabat. Kemudian apalagi? Hujan menjadi musuh. Ya, seluruh fenomena-fenomena alam itu membuat susah bagi manusia. Kenapa? Karena dia dilaknat oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemaksiatan juga membuat seseorang tidak dihormati, membuat seorang diremehkan oleh manusia yang lain. Ya, sebab fa innal izzata lillah. Izzah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seseorang terus taat kepada Allah, punya hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memasukkan rasa hibah. Hibah itu karisma. Hibah itu membuat orang lain segan dengan dia. Itu karena apa? Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemaksiatan itu membuat orang melihat kita itu tidak ada harganya. Karena
izzah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Kemudian dosa-dosa juga membuat murung di wajah dan sempit di hati. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fakubbat wujuhuhum finnar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dalam surat An-Naml ayat ke-90. Jadi pengaruhnya itu sampai ke wajah. Firasat orang-orang mukmin beberapa dapat membaca orang-orang yang terbiasa melakukan kemaksiatan dan dosa. Umar bin Khattab pernah di masjid bersama sahabatnya, tiba-tiba ada yang masuk masjid. Umar berkata, sedang masuk kepada kita seorang ahli zina. Para sahabat terkejut dan berkata, apakah ada wahyu setelah Rasulullah sampai engkau berkata begitu? Kata Umar, tidak, tapi firasat seorang mukmin, orang yang benar hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dapat melihat ini orang bisa dipercaya. Air muka orang ini adalah air muka orang yang jujur. Ini adalah orang yang terbiasa berkhianat. Ini adalah orang yang terbiasa dengan dosa-dosa. Itu akibat buruk dari dosa. Muncul di wajah, muncul, dapat terlihat di hati orang-orang yang mukmin yang memiliki basirah, memiliki penerangan di dalam hatinya, dia dapat lihat itu. Belum lagi kesempitan yang ada di dalam hati tadi. Ya. Lalu apa lagi? Dosa dan kemaksiatan menyebabkan nikmat yang sudah ada pun akan sirna. Allah sudah berikan nikmat kepada seseorang, tapi kemudian dia bermaksiat kepada Allah dengan jalan yang tidak dia duga-duga, kemudian kenikmatan itu dicabut dari dalam dirinya. Itu yang Allah sampaikan dalam surat An-Nahl ayat ke-112. Ya. Lalu ada banyak lagi sebab-sebab kemaksiatan tergantung dengan jenis-jenis kemaksiatan itu. Misalnya ada kemaksiatan yang membuat seseorang hina, susah di dunia, seperti durhaka kepada kedua orang tua. Akan sempit rezekinya kalau seseorang melakukan zina. Akan mendapat azab kubur kalau seseorang minum minuman keras. Akan memperoleh macam-macam ya. Akan memperoleh kehinaan orang yang menyombongkan dirinya, merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Dan macam-macam dosa akan mengakibatkan akibat yang macam-macam pula, baik di dunia atau nanti di akhirat. Pasti tidak ada yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-81. Siapa yang mengusahakan perbuatan-perbuatan buruk, ya, sehingga akhirnya dia terus berada dalam kesalahan itu, maka mereka adalah ahli neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rasa takut di dalam hati kita ini akan perbuatan-perbuatan dosa, karena sebelum dia dihisab nanti di akhirat, pasti pada detik kita melakukan dosa itu, akibat buruknya langsung datang kepada kita dan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Na'udzubillah min zalik. Mungkin ini karena sudah pukul 1 kurang 10 ya. Ada waktu 10 menit buat kita tanya jawab insyaallah. Barakallahu fikum. Ya. Terima kasih Ustaz atas materinya yang telah disampaikan. Kami persilakan untuk Bapak-bapak satu penanya, kami mohon untuk pertanyaannya singkat-singkat saja, dan nanti Ustaz juga jawab dengan singkat. Dan ibu-ibu boleh cuma kamu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf saya nggak bisa berdiri karena kaki saya masih sakit. Pak Ustadz, saya mau tanya, punten. Tadi kan ada pembicaraan perihal
maksiat ya, zina, khususnya mungkin zina. Saya hanya dengar cerita-cerita aja dari mungkin sosial media atau cerita-cerita lah gitu ya Pak Ustadz. Nah, ceritanya nih perempuan yang berzina itu ketika suatu saat dia lagi di rumah terus melakukan kebaikan, misalnya melakukan kucing atau haji, dosanya katanya langsung hilang. Itu nggak tuh Pak Ustadz? Nah, terus bagaimana dengan perbuatan terdahulu? Jadi saya berpikir apakah semudah itu untuk bisa ia hilang dosanya? Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lanjut. Siapa lagi? Saya mau bertanya Ustaz. Saya pernah dengar istilah yang namanya istidraj Ustaz. Katanya kalau membiarkan orang itu berleha-leha di dunia dan tidak diberikan hukuman gitu. Padahal tadi Ustaz katakan kan bahwa sakitnya seorang muslim saja bisa buat penggugur dosa gitu. Jadi kayak kontradiksi gitu antara istidraj dengan pengguguran dosa ini. Ini itu aja singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali. Yang lain ada? 3 dulu. Baik. Silakan. Baik, Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya sederhana, apakah perbuatan maksiat itu sudah ditakdirkan oleh Allah, apakah tidak? Karena saya membaca di surat Al-Anbiya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaihi turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Saya membaca surat ini atau menafsirkan bahwa maksiat pun semua orang akan mengalami maksiat sebagai takdir. Akhirnya dia akan menerima keburukan dari Tuhan. Dan kita juga ditakdirkan untuk berbuat baik, nanti Allah akan memberikan kebaikan. Mohon pandangan Ustaz, apakah berbuat maksiat itu memang sudah ada suratan takdirnya, dan kita juga menjadi rajin ibadah juga karena diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bagus sekali ya. Cuma memang pertanyaan-pertanyaan ini terlalu berat kalau kita belum makan. Benar. Oleng. Pertanyaan pertama, bagus sekali. Ada riwayat tentang seorang perempuan yang perempuan nakal ya. Profesinya ya itu, jual diri. Hingga dia melakukan perjalanan. Lalu di tengah padang pasir dia berjumpa seekor anjing yang menjilat-jilat pasir saking hausnya. Maka hatinya tersentuh melihat itu, rasa kasihan, ada belas kasih di dalam dirinya. Lalu kemudian dia turun ke dalam sumur untuk mengambil air. Lalu dia gunakan alas kakinya, sepatunya itu sebagai tempat air. Dan dia harus gigit karena kedua tangannya dia gunakan untuk memanjat sumur itu kembali. Lalu dia memberi minum anjing itu. Dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini bicara tentang betapa dekatnya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia.
agar kita tidak putus asa ketika melakukan dosa. Bahwa Allah itu selalu menanti kita bertaubat dan kembali kepadanya. Bahwa perbuatan-perbuatan baik itu dapat menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Tapi ingat, bukan seseorang yang sengaja melakukan perbuatan buruk karena meremehkannya dengan anggapan bahwa nanti Allah bisa ampuni aku. Meremehkan itu dosa yang sangat buruk. Tapi kalau kita melakukan karena tergelincir, lupa, tidak sengaja, atau karena lemahnya diri terhadap godaan setan, tapi kemudian datang penyesalan dan kita datang kepada Allah untuk bertaubat, maka Allah Maha mengampuni itu. Dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak sia-sia, agar kita juga tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama memberikan rumus. Dalam diri seorang mukmin harus selalu menyala dua mesin secara seimbang. Rasa harap dan rasa takut. Raja dan khauf. Jika sekiranya datang waktu di mana mesin harap itu bekerja lebih kencang, maka seseorang harus meningkatkan mesin takutnya. Kita terkadang ada manja kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Ini nanti insya Allah diampuni sama Allah. Berarti berlebihan rasa harapnya. Maka perlu kita membaca hadis-hadis ancaman-ancaman Allah sehingga timbul rasa takut di dalam diri kita. Iya kalau amalan itu diterima. Kalau tidak, dosa sudah pasti mendapatkan hukuman dari Allah nanti. Tapi amalan benar gak ikhlas karena Allah? Benar gak sesuai dengan tuntunan syariat? Benar gak kita melakukan ini tidak ada motivasi lain? Itu yang kita takutkan. Maka harus dinyalakan mesin takut itu. Tapi kalau sekiranya datang satu episode waktu di mana kita berlebihan takut sampai akhirnya kita putus asa dari rahmat Allah. Jangan-jangan Allah ini gak mengampuni dosaku. Pada saat itu baca hadis-hadis yang dapat membuncahkan harapan kepada Allah. Bahwa seseorang melakukan dosa sebesar apapun, dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, aku akan ampuni dia, tidak peduli sebesar apapun dosa yang dia bawa. Asal dia taubat benar kepadaku, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulanginya, dan memohon maaf kepada Allah atas apa yang telah dia lakukan. 3 syarat itu. Jadi ini tentang bagaimana kita menyeimbangkan antara mesin harap dan mesin takut. Pertanyaan yang kedua tadi tentang apa tadi yang kedua? Istidraj. Istidraj ini untuk melihatnya sangat mudah ya. Jika engkau masih memperoleh nikmat Allah Subhanahu wa taala sementara engkau istiqamah di atas ketaatan, berarti nikmat itu adalah balasan dari Allah. Tapi kalau engkau tetap mendapatkan nikmat itu ketika engkau berdosa dan bermaksiat kepada Allah, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Ya, ini hadis riwayat Ahmad, "Idza ra'aitallaha ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa innama dzalika minhu istidraj." Kalau kamu melihat Allah Subhanahu wa taala masih memberi seorang hamba apa-apa yang dia suka, apa-apa yang dia cintai dari dunia, padahal dia masih terus berada dalam kemaksiatan, ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Nikmat yang disegerakan oleh Allah biar orang itu tetap lengah karena Allah nggak mau lagi menoleh ke dia. Udah biarin aja dia, biar dia tidak kembali kepadaku, biar dia lengah di situ nanti sampai dia nanti wafat di dalam su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Itu istidraj. Tapi kalau Allah masih mencintai seseorang, Allah akan ingatkan dengan sakit, dengan kesusahan, dengan kecelakaan, dengan kehilangan, supaya orang itu ingat dosa-dosanya, kemaksiatannya, dan dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu.
Sementara pertanyaan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dengan memberinya kebebasan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan seseorang itu jalan. Ini jalan takwa, ini jalan kemaksiatan, kedurhakaan. Kamu pilih yang mana? Allah Subhanahu wa taala bebaskan kepada manusia. Kita kalau sudah menghargai anak-anak kita karena menganggap akalnya sudah sempurna, kita biarkan mereka memilih sendiri. Tapi ketika masih anak-anak, akalnya belum jalan, kita akan mengarahkan. Makan ini nak, ini tidak bagus, makan ini. Terus kita arahkan itu. Tapi ketika sudah dewasa tidak lagi. Karena mereka sudah punya akalnya. Kita pun berani melepasnya hidup di lain kota, pergi merantau, menuntut ilmu jauh. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dia sudah cukup akalnya untuk itu. Allah Subhanahu wa taala tidak mencatat dosa bagi seseorang sampai dia baligh. Ketika akalnya sudah bekerja, datang waktu balighnya, Allah muliakan manusia. Allah percayakan kepada mereka untuk memilih itu. Karena itu adalah pilihan, maka konsekuensi harus dia tanggung. Sebab jika Allah tidak memberi hukuman kepada pelaku kejahatan, Allah tidak adil dong. Membiarkan orang berbuat zalim. Coba kalau tidak ada hukuman. Kalau kita berkata Yahudi membunuh orang-orang Palestina itu juga takdir dari Allah, berarti nggak usah dihukum. Sebab tidak adil Allah menghukum itu. Maka orang-orang zalim akan melakukan apa saja karena tidak ada hukuman dan tidak ada pahala. Lalu di mana letak takdir dari kemaksiatan, dosa dan keburukan itu? Di ilmu Allah. Dalam ilmu Allah, Allah sudah tetapkan. Allah sudah tahu. Ini orang bakal maksiat, ini orang bakal taat. Sebab itu adalah makhluknya. Allah tahu itu. Tapi sama sekali Allah tidak memaksa seseorang. Allah berikan pilihan. Ya, tahu bahwa ini akan buruk bukan berarti Allah ridho, bukan. Misal, Allah punya perumpamaan yang jauh lebih tinggi. Seorang guru di kelas, di sebuah sekolah, berinteraksi dengan murid-muridnya, dia tahu. Ini anak bandel ini. Ini anak bakal tinggal kelas ini. Ini anak bakal ranking. Ini anak bakal nilainya bagus. Ini anak bakal sukses nanti dari depan. Guru. Pengetahuannya padahal terbatas sekali. Tapi apakah berarti guru itu membiarkan muridnya yang bandel, muridnya yang malas untuk terus seperti ini? Tidak. Maka dia berikan ujian-ujian, diberikan PR, diberikan kesusahan. Biar keluar potensi-potensi dia, biar dia rajin, biar tidak lengah, biar waktunya tidak habis percuma. Dia terus berikan itu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada hamba-hambanya. Tapi hasil akhirnya akibat dari apa-apa yang dia pilih itu karena Allah tidak memaksa sedikit pun. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, kata Allah. Siapa yang mau, ini jalan keimanan, beriman. Tapi siapa yang memilih kufur, ya kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sebab pilihannya ada di tangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Mungkin ini. Ada lagi yang lain? Masih ada waktu kita. Sudah habis ya, udah lewat malam, masyaallah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ustaz atas ilmunya yang telah disampaikan kepada kami. Semoga dari 3 pertanyaan tadi terjawab isi hatinya. Untuk bulan depan insya Allah akan kami kabari jika ada kajian Al-Fitrah. Untuk itu nanti informasi setelah ditutup doa oleh Ustaz, Bapak Ibu boleh mengambil makanan yang telah kami sediakan dan langsung bisa meninggalkan tempat kajian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang penuh keyakinan Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina
ونسألك مكارم الأخلاق. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم وحد صفوفهم وثبت أقدامهم وانصرهم نصرا عزيزا. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائهم. اللهم احرس إخواننا بعينك التي لا تنام. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وزلزل أقدامهم يا الله يا منتقم يا جبار يا قوي يا متين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب